Selamat pagi pemirsa. Seputar ini kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Erin Fitria yang akan membawakan berita terkait Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perkenankan saya untuk berkenalan diri. Nama saya Erin Fitria dari kelas 11 MIPA 1 dan bersekolah di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Julukan sebagai negara maritim sudah dimiliki Indonesia bahkan jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia memiliki armada laut yang tangguh dan hebat. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan banyak lagi kerajaan lain adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dan sudah mampu menaklukkan laut sejak zaman dahulu. Berbagai wilayah Nusantara sejak zaman dahulu telah menjadi pelabuhan besar yang menjadi jalur perdagangan dunia. Tak heran, sejak zaman dahulu, wilayah Nusantara telah menjadi poros maritim dunia. Sejak dahulu, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara sebagai bangsa yang memiliki peradaban maritim maju. Bahkan, bangsa ini pernah mengalami masa keemasan pada awal abad ke-9 Masehi. Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Dengan alat navigasi seadanya, mereka telah mampu berlayar ke utara, lalu ke barat, memotong lautan Hindia hingga Madagaskar, dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 per PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pemahaman negara maritim diawali dengan Deklarasi Juanda yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya konsep wawasan Nusantara. Gagasan negara maritim Indonesia sebagai akultasi wawasan Nusantara untuk memberi gerakan pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia secara bulat dalam akultuasi wawasan Nusantara. Pengembangan konsepsi negara maritim Indonesia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan, serta kedirgantaraan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Bumi maritim Indonesia adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan satu kesatuan alami antara darat dan laut. Di atasnya tertata secara unik, menampilkan ciri-ciri negara dengan karakteristik sendiri yang menjadi wilayah yurisdiksi negara Republik Indonesia. Demikian strategisnya laut sehingga laut adalah wilayah kedaulatan penting yang diincar, diperebutkan dan dipertahankan oleh banyak bangsa dan negara sejak dahulu kala sampai saat ini. Menguasai laut, terutama selat, dari zaman dahulu berarti menguasai jalan air sebagai jalur perdagangan yang berarti mengendalikan perekonomian dan sekaligus pertahanan dan keamanan suatu bangsa dan negara. Jadi, jangan heran kalau kini banyak sengketa bilateral dan internasional karena teritorial laut seperti klaim atas Ambala dan Laut Cina Selatan. Bangsa Indonesia menyadari betul bahwa potensi kelautan Indonesia sangatlah luar biasa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia terus berbenah. Salah satu buktinya adalah dengan dibentuknya kementerian yang secara khusus membidangi tentang kelautan. Ini merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan kembali kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Agenda pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim.
Lebih dari itu, Indonesia kelak diharapkan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, iptek, hankam, sampai cara menata pembangunan kelautan. Sampai saat ini, potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar itu baru dimanfaatkan sekitar 22% dari total potensinya. Bisa dibayangkan berapa besar kekayaan alam kelautan Indonesia yang belum dimanfaatkan. Hal itulah yang mendorong pemerintah Indonesia bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia juga sangat strategis, di mana 45% dari seluruh komoditas dan produk yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 triliun dolar Amerika Serikat per tahun dikapalkan melalui ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Bila kita mampu membangun wilayah pesisir dan lautan serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya secara produktif, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan, kita akan mampu mengatasi sejumlah permasalahan utama bangsa, seperti pengangguran dan kemiskinan, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang kian melebar, disparitas pembangunan antar wilayah, buruknya konektivitas dan sangat mahalnya biaya logistik, gizi buruk dan rendahnya daya saing, serta indeks pembangunan manusia Indonesia. Ini adalah cara pemerintah untuk menanggulangi itu semua. Demikian yang bisa saya laporkan saat ini. Saya, Erin Fitria dan segenap kru undur diri. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.